It's gonna be tough for a while, but best for us. It's the hardest thing for us. Miles. Halo bosku, ketemu lagi dengan saya, Bar Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sangat menegangkan, yang berjudul The Prodigy. Film dikeluarkan tahun 2019, menceritakan di sebuah kota di Amerika terdapat sebuah keluarga kecil yang sangat mengidamkan datangnya seorang anak, dan keinginan mereka pun terkabul. Namun sayang dengan bertumbuh besarnya sang buah hati sang orang tua makin menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan anak tersebut. Tingkah sang anak bukanlah seperti anak biasa, perilakunya yang jahat mulai menyadarkan sang orang tua bahwa di dalam diri anaknya hidup sebuah jiwa iblis. Penasaran cerita berikutnya? Dan inilah The Prodigy. Cerita diawali dengan seorang gadis yang keluar dari sebuah rumah. Tampaknya dia disekap lama di rumah tersebut. Dia berlari dan berlari mencari pertolongan sampai akhirnya dia dapat menghentikan sebuah mobil yang sedang melaju di jalan. Dia meminta pertolongan dari wanita yang menyupir mobil tersebut. Dan tampaklah si gadis yang melarikan diri tersebut tampak dalam keadaan mengerikan seperti disiksa dan tangannya telah dipotong. Di sebuah kota lain terdapat pasangan yang sedang menantikan kelahiran dari anak pertama yang mereka idam-idamkan. Sang ibu yang bernama Sarah, tampaknya akan melahirkan lebih awal dari jadwal yang diperkirakan. Mereka pun berangkat menuju sebuah rumah sakit. Di tempat lain di waktu yang sama ada segerombolan polisi yang secara diam-diam akan menyerbu sebuah rumah dan tampaknya rumah tersebut adalah rumah penyiksaan di mana sang gadis pertama cerita yang tangannya dipotong tersebut melarikan diri. Sebelum polisi menyerbu rumah tersebut ternyata sang penjahat yang berada di dalam menyadari bahwa ada polisi yang akan menyerbu rumahnya lalu dia beralih melihat ruangan di mana sang gadis dia sekap dan dia menyadari ternyata sang gadis telah melarikan diri. Dia sangat kesal dan marah, dan tak lama kemudian dia menerjang keluar rumah dengan telanjang. Sang penjahat pun tewas diberondong peluru oleh polisi dan di saat bersamaan di tempat yang berbeda, di rumah sakit bersalin, sang bayi yang dinanti-nantikan pun lahir dari sang ibu. Sang anak dinamakan Miles, dan seiring waktu pertumbuhan Miles dianggap melebihi normalnya pertumbuhan bayi lain. Bahkan hanya dalam beberapa bulan Miles sudah bisa mengucapkan kata mama. Dokter menyebutnya bocah cerdik. You know, he's even been using some more. Usually like what we call a smarty pants. Miles pun tumbuh menjadi anak jenius untuk seumurnya. Sayangnya kecerdasannya tidak dibarengi dengan pertumbuhan sosialnya. Miles tampak lebih senang menyendiri. Singkat waktu umur Miles sudah 8 tahun, dia pun sudah bersekolah. Kejadian jahat mulai dialami keluarga ini. Di saat Miles ditinggal sendiri bersama seorang pengasuhnya, sang pengasuhnya mengalami kecelakaan serius di basement dan tampaknya hal ini bukanlah hal yang tidak disengaja. Orang tua Miles pun menanyakan hal ini kepada Miles. Miles hanya menjawab tidak ingat, dia hanya dapat mengingat sebagian dari kejadian, seakan-akan dirinya tidak sadar apa yang sedang terjadi. Hal jahat lain terjadi di sekolah, di mana Miles memukul siswa lain dengan kunci Inggris karena siswa lain tersebut menolak permintaan Miles. Miles pun akhirnya diinterogasi oleh pihak sekolah dan jawabannya membuat orang tua Miles menjadi dipertanyakan apakah melakukan kekerasan pada Miles. Hal ini membuat John sebagai ayah dipersalahkan oleh sang istri, karena masa lalu John yang pernah disiksa oleh ayahnya. Suatu malam Sarah masuk ke dalam tempat tidur Miles. Dia kaget setelah menyelimuti Miles, dan hendak berbalik keluar. Miles memakinya dengan kata kasar tapi Sarah segera berbalik dan melihat Miles masih dalam keadaan tidur tetapi tiba-tiba Miles bangun dan mengatakan ada seseorang lain di sini sambil menunjuk-nunjuk kepalanya. Suatu hari Sarah dipertemukan dengan rekan dokter bernama Arthur yang telah mempelajari rekaman suara dari Miles yang pernah direkam sebelumnya oleh Sarah. Arthur bertanya kepada Sarah apakah di keluarganya terdapat saudara-saudara lainnya dari negara lain. Sarah tentu saja menjawab tidak. Arthur pun menjelaskan bahwa suara yang direkam oleh Sarah tersebut adalah makian kasar berbahasa Honduras, dan kemudian pun Sarah dijelaskan kemungkinan besar bahwa dalam diri Miles terdapat jiwa orang lain juga yang bereinkarnasi. Jiwa yang bereinkarnasi ini kembali karena sesuatu yang belum selesai. Arthur juga menjelaskan bahwa dalam diri Miles saat ini ada dua jiwa yang sedang bertarung.
jiwa Miles yang asli dan jiwa orang lain yang bereinkarnasi dan mereka tidak bisa bersama selamanya. Jiwa yang lebih kuat akan memakan habis jiwa lainnya, dan jiwa yang saat ini ada dalam diri Miles adalah jiwa orang yang jahat. Suatu pagi John hendak mencari anjing piarannya yang hilang, dan meminta Miles membantu untuk mencarinya. Namun John kaget setengah mati setelah Miles berkata kasar kepadanya dan mengetahui ayah John adalah seorang yang sering memukulnya sewaktu dia masih kecil. John marah akan hal ini dan lebih marah setelah mengetahui ternyata Miles mengetahui hal ini karena telah memata-matai kamar mereka dengan kamera bayi. Malamnya sambil memandikan Miles, Sarah mendengarkan Miles bahwa dia mengakui bahwa seakan-akan dirinya menjadi tidak sadar dan membiarkan dirinya yang tidak sadar melakukan hal-hal lain. Sarah kaget dan mulai percaya bahwa benar bahwa dalam diri Miles terdapat dua jiwa yang berbeda. Pada saat akan tidur Sarah terbangun dengan banyaknya serangga yang menempel di pintunya. Dia mengikuti dari arah mana serangga-serangga ini berdatangan. Ternyata datang dari bawah tanah. Di bawah sana ternyata terdapat gumpalan darah. Miles ada di sana dan memberikan palu untuk membantu ibunya membuka lemari yang dipaku. Dan setelah terbuka di dalamnya terdapat bangkai anjing peliharaan mereka. Miles menangis dan mengaku bukan dirinya lah pelakunya. Akhirnya Sarah sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Arthur benar, dan ia akan membawa Miles ke sana. Arthur merasa lega Sarah membawa Miles ke dirinya dengan segera. Arthur akan melakukan hipnotis pada Miles untuk mengetahui identitas jiwa yang tinggal dalam diri Miles dan juga mengetahui apa maunya. Proses hipnotis berhasil. Arthur dapat mengetahui jiwa seram yang ada dalam diri Miles. Tapi Miles mengancam Arthur dengan keji untuk mengatakan pada ibunya bahwa proses ini gagal dan tidak ada masalah dengan Miles. Arthur merasa terintimidasi dengan ancaman keras Miles, dan dengan berat hati mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan Miles dan segera mengusir mereka dari rumahnya. Tapi setelah Miles dan Sarah pergi, Arthur melihat guratan kuku Miles di sofa yang merupakan sebuah nama, yakni Skarka. Sesampai di rumah John memberitahukan kepada Sarah bahwa mereka harus membawa Miles ke tempat perawatan 24 jam. Mereka terpaksa harus meninggalkan anak mereka demi kesembuhannya. Pada jam 2 malam, ternyata Arthur menelpon Sarah. Dia masih berusaha menolong Sarah dan keluarganya. Arthur menyuruh Sarah untuk membrowsing nama Skarka. Kagetlah Sarah setelah mengetahui apa yang dia ketahui tentang Skarka. Skarka adalah seorang pembunuh berantai yang membunuh banyak wanita dengan ciri khas memotong terlebih dahulu tangannya. Skarkalah yang menjadi jiwa yang berada dalam diri Miles anaknya. Karena sesuatu hal jiwa Skarka dapat pindah ke bayi Miles. Karena pada saat bersamaan Miles lahir dan saat itu pula Skarka terbunuh oleh polisi. Keberadaan Skarka diketahui oleh polisi karena kesaksian gadis pertama yang berhasil kabur dari tahannya bernama Margaret yang membuat buku dan memberitahu polisi posisi rumah Skarka. Arthur memberitahukan Sarah bahwa dia harus mengetahui apa yang dimaui oleh Skarka untuk membebaskan jiwa anaknya yang asli. Akhirnya Sarah setuju untuk berbuat sesuatu untuk anaknya. Mereka akan menempatkan Miles pada tempat yang diberitahu oleh John. Tapi pada saat Sarah memberesi baju Miles, dia menemukan sebuah buku. Foto-foto yang bertema satu yakni Margaret, wanita satu-satunya yang selamat dari kekejian Skarka. Sadarlah Sarah inilah tujuan Skarka menguasai Miles. Dia ingin membunuh Margaret yang pernah kabur darinya. Sementara itu John menjemput Miles di sekolah dan akan dibawa ke tempat perawatan yang telah dipilihnya. Di jalan John menceritakan Miles akan dibawa kemana, dan tentu saja John tidak mengetahui bahwa yang diajak bicara adalah Skarka, bukan Miles. Miles marah dan menusuk ayahnya pada perutnya. Mobil yang dikendarai John melenceng dan akhirnya menabrak pohon. Beberapa jam kemudian Sarah menjenguk John yang cedera parah. Dia menangis dan berjanji untuk melakukan sesuatu untuk membebaskan Miles. Ia mengajak Miles ke suatu tempat di jalan. Sarah membeli pistol. Tampaknya Sarah akan menuju rumah Margaret dan akan membunuhnya demi kebebasan Miles. Dan benar Sarah menuju rumah Margaret. Sarah menyuruh Miles menunggu di mobil. Beberapa saat saja Margaret mengobrol dengan Sarah. Dan akhirnya Sarah memberanikan diri untuk menembak Margaret. Dia menyiapkan pistolnya. Tetapi di saat dia hendak menembak Sarah tak mampu melakukannya. Tiba-tiba muncul Miles dengan membawa pisau besar, dan menghardik Margaret. Margaret kaget kata-kata Miles persis seperti apa yang dikatakan Skarka pada malam dia kabur. Dari mana Miles tahu hal itu? Margaret tidak bisa berpikir panjang lagi karena Miles sudah menyerbunya dan menusuk perutnya. Di saat-saat kritis ini Margaret baru menyadari bahwa anak kecil di hadapannya adalah Skarka yang dulu menyiksanya. Miles, no!
Margaret sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Di saat Miles membunuhnya dengan pisaunya, Sarah hanya bisa diam melihat kejadian ini. Ingin rasanya dia menolong, tetapi dia juga ingin anaknya sembuh. Setelah membunuh Margaret, Miles berlari keluar. Sarah berusaha menolong Margaret, tetapi luka yang diterima Margaret tidak memungkinkan dia untuk hidup. Margaret pun mati. Sarah segera mengejar Miles keluar rumah. Dia menemukan Miles di tengah-tengah ladang. Sarah menyangka dengan matinya Margaret maka kemauan dari Skarka telah terpenuhi dan dia akan pergi meninggalkan jiwa Miles. Namun Sarah salah. Ternyata Skarka masih di dalam diri Miles dan bercerita bahwa Miles sudah lama hilang, dan selama ini Skarka lah yang selalu hadir di dalam diri Miles. Sarah marah. Skarka telah membunuh jiwa Miles. Dia pun menodong Miles dan akan menembaknya. Dia tak rela badannya diambil oleh monster seperti Skarka. Dor! Bunyi tembakan terdengar. Ternyata, Miles alias Skarka tidak tertembak, melainkan Sarah Robo diterjang peluru oleh seorang petani yang berada di ladang itu. Petani itu tidak mengetahui apa-apa, yang dia tahu hanyalah menolong seorang anak kecil yang akan dibunuh. Skarka pun tetap hidup dengan tubuh Miles. Ending yang sangat menegangkan. Tamat.